Ketika cinta dikhianati, kasih karunia di tengah perselingkuhan. Tidak ada yang menikah dengan harapan akan berakhir dengan air mata. Semua dimulai dengan cinta, tawa, dan janji di hadapan Tuhan. Namun, ada saat di mana cinta diuji. Ketika kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur oleh satu kata, perselingkuhan. Bagaimana orang Kristen harus menghadapi luka seperti ini? Apakah Tuhan masih bisa memulihkan hubungan yang sudah retak karena pengkhianatan? Perselingkuhan tidak terjadi dalam semalam. Biasanya dimulai dari jarak kecil, hati yang mulai dingin, komunikasi yang terputus, doa bersama yang mulai hilang. Lalu, muncul seseorang yang tampak mengerti, mendengar, dan memberi perhatian yang hilang di rumah. Setan tidak langsung menawarkan dosa besar. Ia menggoda lewat kebutuhan yang tidak dipenuhi. Sama seperti di Taman Eden, ia mulai dengan satu bisikan, "Bukankah kamu juga berhak bahagia?" Yakobus 1:14-15. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ketika kebenaran terungkap, semuanya terasa hancur. Kepercayaan hilang, rasa malu datang, dan hati seakan tak mungkin dipulihkan. Dalam momen ini, banyak orang berpikir, "Tuhan, di mana Engkau?" Namun justru di titik terendah itu, kasih karunia bekerja paling kuat. Bukan untuk membenarkan dosa, tapi untuk menyembuhkan hati yang terluka. Mazmur 34:19. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak datang dengan penghakiman, tapi dengan pemulihan. Ia tahu luka pengkhianatan, karena Ia sendiri pernah dikhianati oleh murid yang Ia kasihi. Pemulihan tidak dimulai dari pasanganmu, tapi dari hatimu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan dirimu dari belenggu kepahitan. Efesus 4:32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih karunia mengajar kita bahwa pengampunan bukan kelemahan, melainkan kekuatan dari surga. Dan kadang, pemulihan hubungan bukan berarti kembali bersama, tapi berdamai dengan masa lalu dan melangkah dengan damai dalam Tuhan. Perselingkuhan meninggalkan luka, tapi bukan akhir dari segalanya. Tuhan masih menulis cerita baru bahkan dari halaman yang robek. Jika kamu sedang dalam badai ini, jangan menyerah. Cari pertolongan dari Tuhan, dari konselor rohani, dari gereja. Ingat, pemulihan dimulai ketika kamu berani datang kepada Yesus. Yul 2:25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tuhan sanggup memulihkan apa yang hancur. Bukan karena kamu layak, tapi karena kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih sejati tidak dimulai dari manusia, tapi dari salib. Di sana kita menemukan pengampunan, pemulihan, dan harapan baru. Jangan biarkan masa lalumu mencuri masa depanmu. Yesus masih sanggup memulihkan cinta yang hancur. Roma 8:28, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi